Kali ini saya akan menjelaskan mengenai turunan tingkat tinggi. Jadi, turunan tingkat tinggi dari fungsi aljabar adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama saja, tapi bisa sampai ke turunan ke N. Jadi bisa turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kalau kita misalkan ada fungsi Y sama dengan fx, di mana fungsi turunan pertamanya kita simbolkan sebagai Y aksen, maka untuk turunan keduanya kita simbolkan sebagai Y2 aksen atau F2 aksen X, di mana turunan kedua ini merupakan turunan pertama dari turunan pertamanya. Jadi saya tuliskan di sini ya, misalnya Y aksen itu adalah turunan pertama dari Y, maka Y2 aksen adalah turunan kedua dari Y, atau turunan pertama dari Y aksen, turunan pertama dari turunan pertamanya. Begitu pula dengan Y3 aksen. Nah, Y3 aksen ini berarti turunan ke-3 dari Y, atau turunan pertama dari Y2 aksen, atau turunan pertama dari turunan keduanya. Berikut tata cara penulisan turunan tingkat tinggi. Jadi untuk turunan pertama itu aksennya satu ya, F aksen X, Y aksen X, kemudian DXY atau notasinya ada juga yang seperti ini, DY per DX, ini adalah notasi dari turunan pertama, sedangkan untuk turunan kedua aksennya ada dua, di mana dibaca F2 aksen, kemudian untuk penulisan DXY berarti D pangkat 2 XY, untuk DY per DX-nya ditulis seperti ini, D pangkat 2Y per DX pangkat 2. Untuk turunan ketiga juga sama ya, aksennya ada 3, dibacanya F3 aksen atau Y3 aksen. Untuk DXY-nya berarti cara penulisannya seperti ini, D pangkat 3 XY. Untuk notasi Leibniz-nya seperti ini, D pangkat 3Y dibagi DX pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan turunan ke N. Oke, sebagai contoh, kita lihat contoh sebagai berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 2. Ya, kita coba mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. F aksen X. Kita lihat di sini, ini adalah fungsi penjumlahan dan pengurangan. Maka masing-masing suku ini kita turunkan saja. Untuk suku yang pertama, X pangkat 3. Turunan dari X pangkat 3, maka pangkatnya ini kita turunkan ke depan. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Jadi 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian untuk yang 3x kuadrat, nah ini contoh fungsi konstanta dikalikan dengan suatu fungsi, misalnya fungsi gx. Jadi turunannya adalah konstanta itu sendiri, 3 dikalikan turunan dari fungsi gx-nya. Nah, turunan dari x kuadrat itu berarti pangkatnya turun ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Lalu kita lanjut ke fungsi yang di sebelahnya. 8x ini juga sama ya. Ini 8 adalah suatu konstanta dan x adalah suatu fungsi. Misalnya kita simbolkan dengan fungsi hx. Maka turunannya adalah konstanta itu sendiri, yaitu 8 dikalikan turunan dari hx. Nah, hx-nya x. Turunan dari x itu 1.
lalu pindah ke sebelahnya 2. Nah, turunan dari 2 atau turunan dari suatu konstanta itu nilainya selalu 0. Tinggal kita sederhanakan saja. 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8. Ini turunan pertamanya. Sekarang turunan kedua atau F2 aksen. Turunan kedua berarti kita turunkan dari turunan pertamanya yang ini. Kita mulai dari yang 3x kuadrat. Nah, ini kita turunkan berarti 3-nya tetap, kemudian x kuadratnya kita turunkan. Di pangkatnya turun ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1. Untuk 6x juga sama ya, konstantanya tetap 6, x-nya kita turunkan 1. Untuk 8, ya kalau diturunkan nilainya selalu 0. Jadi hasilnya 6x ditambah 6. Ini turunan keduanya. Sekarang turunan ketiga. Turunan ketiga berarti turunan pertama dari turunan kedua. 6x. Nah, kalau kita turunkan berarti konstantanya tetap yang 6, lalu x-nya kita turunkan itu 1. Ditambah 6. Nah, 6 kalau kita turunkan nilainya 0. Jadi turunan ketiganya itu nilainya 6.